Tiga. Halo, selamat siang Pak Pol. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri Ivan Erklesina dari Pak Pol, anak PI Pak Pol maksudnya. Yang kedua ada Noah Rafael Tirayo dan selanjutnya bicara sendiri Bu. Priscilia Jawata, Valen Krishananda, Jessica Dikin. Oke, akan mempresentasikan hasil studi kami terkait IFL 3 Financial Management, hasil analisis struktur modal dengan studi kasus pada Bursa Malaysia dari tahun 2008 sampai 2017 berdasarkan jurnal penelitian dari Saif Al-Yusfi. Oke, kami akan memulai presentasi kami. Oke, kembali lagi bersama saya di sini Pak Pol. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fenomena, yaitu pendahuluan. Dalam bab pendahuluan, ya, struktur modal, proporsi hutang dan ekuitas dalam pembiayaan perusahaan itu memegang peranan krusial dalam meminimalkan biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC. Yang pertama, memitigasi risiko kebangkrutan, dan yang kedua, memaksimalkan nilai perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang studi terdahulu. Di pasar maju, penelitian kaya akan studi seminal seperti Modigliani dan Miller pada tahun 1958 yang memperkenalkan trade-off teori, dan Myers-Majluf pada tahun 1984 yang menjelaskan tentang pecking order teori. Oke. Selanjutnya tentang celah penelitian. Di konteks pasar berkembang menunjukkan dinamika unik seperti terbatasnya pasar obligasi jangka panjang dan volatilitas ekonomi makro serta tantangan kualitas kelembagaan. Ya, dalam jurnal penelitian dari Saif Al-Yusfi menjelaskan tentang beberapa hal. Yang pertama, mengidentifikasi determinan struktur modal pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Malaysia dan menggunakan 3 proksi leverage. Yang pertama ada total debt, long term debt, dan short term debt dalam nilai buku dan pasar. Yang kedua, menguji relevansi teori trade-off dan pecking order teori serta menilai peran variabel baru seperti volatilitas arus kas dan pola linear dalam umur perusahaan. Yang ketiga, memadukan analisis static panel yang terdiri dari OLS, FRE, GLS, 2SLS dan dynamic panel yang terdiri dari difference dan sistem GMM untuk mengatasi endogenitas dan efek persistence leverage. Dalam penelitian ini menjawab beberapa hal. Yang pertama, bagaimana profitabilitas dan growth opportunities serta aset berwujud mempengaruhi struktur modal. Yang kedua, sejauh mana variabel makroekonomi yang terdiri dari GDP growth atau perkembangan GDP, inflasi, suku bunga berperan. Yang ketiga, apakah terdapat pola linear inverse U-shape pada umur perusahaan dan leverage. Selanjutnya, tinjauan pustaka landasan teori. Trade-off teori dan pecking order teori menjadi dasar pengujian hubungan antara karakteristik perusahaan dan leverage. Penelitian ini berakar pada 2 teori utama. Yang pertama, trade-off teori yang didasari oleh Modigliani dan Miller yang pertama kali mengungkap keuntungan tax shield dari bunga hutang. De Angelo dan Masulis memperluas dengan biaya kebangkrutan dan agensi. Hipotesisnya, perusahaan menyeimbangkan manfaat pajak dengan biaya kebangkrutan, sehingga variabel seperti asset hangability dan corporate tax rate seharusnya berasosiasi positif dengan leverage. Evidensi empiris, Bradley et al. Menemukan hubungan positif antara aset berwujud dan hutang. Studi emerging markets menegaskan signifikansi aset tangibility serta tax shields dalam konteks negara berkembang. Yang kedua ada pecking order teori yang didasari oleh Myers dan Majluf menekankan asimetri informasi. Perusahaan preferensial menggunakan internal financing, kemudian utang, dan terakhir ekuitas. Dengan demikian, profitabilitas tinggi seharusnya berkolerasi negatif dengan leverage. Evidensi empiris Frank and Goyal mendapati profitabilitas dan likuiditas berpengaruh negatif pada hutang di pasar maju, sementara penelitian emerging markets menunjukkan pola serupa meski dengan magnitudo bervariasi. Yang ketiga, variabel tambahan. Growth opportunities. Rajan dan Zingales melaporkan underinvestment hipotesis perusahaan dengan peluang investasi tinggi cenderung menahan hutang.
volatilitas laba, dan arus kas. Studi terbaru Harris dan Rourke menunjukkan perusahaan dengan laba tak stabil atau arus kas fluktuatif menyesuaikan jenis dan jangka hutang fleksibilitas likuiditas. Umur perusahaan. Beberapa penelitian Shah dan Hijazi menduga pola nonlinear inverse U-shape antara umur dan leverage, di mana perusahaan muda berhutang lebih sedikit atau asimetri tinggi, kemudian meningkatkan leverage sehingga mencapai puncak, lalu menurunkannya di fase kematangan. Selanjutnya, tinjauan pustaka hipotesis. Disusun 11 hipotesis yang menguji pengaruh variabel firm spesifik dan makro terhadap leverage, termasuk bentuk non-linear umur. Dari tinjauan pustaka tersebut, Syaif Al-Yusuf et al. Menyusun hipotesis H1 sampai H11 yang menguji arah pengaruh setiap variabel terhadap leverage. Dan selanjutnya ada metode sampel dan periode. Itu sampelnya ada 827 perusahaan non keuangan di Bursa Malaysia dan periodenya itu 2008 sampai 2017. Itu ada 10 tahun data anual dan ukuran sampelnya itu 827 perusahaan yang dipilih melalui kriteria likuiditas, laporan, dan konsistensi data. Nah, yang kedua itu ada metode variabel, yaitu ada leverage sebagai variabel dependen dan variabel independen, dan profitabilitas aset, umur, inflasi, GDP, dan suku bunga, dan lainnya. Yang itu variabel dependen itu ada leverage, total debt ratio itu adalah total liabilitas, long term ratio itu ada long term liabilitas, dan short term debt ratio itu ada short term liabilitas, dan semua itu dihitung dalam nilai buku dan pasar. Dan variabel independen itu ada firm spesifik seperti ROA, ROE, dan Tobinski, dan ada makroekonomi seperti GDP growth rate dan inflation rate atau CPI atau lending interest market dan market cap atau GDP. Nah, yang ketiga itu ada metode analisis statistik, digunakan model statik atau OLS atau FE atau RE dan 2SLS dan dynamic panel untuk mengontrol endogenitas. Nah, static panel models ini ada pulse atau model baseline tanpa kontrol heterogenitas, dan fixed effect itu mengontrol heterogenitas tak teramati dan itu di antar perusahaan. Dan GLS itu ada mengatasi untuk heterokedasitas dan korelasi serial. Dan yang ketiga itu ada two stage atau SLS, itu instrumen untuk mengatasi endogenitas, variabel leverage, dan profitabilitas. Dan yang keempat itu ada dynamic panel models, itu ada Arellano-Bone atau memanfaatkan lag instrumen untuk mengatasi simultanitas dan efek dinamis leverage. Dan sistem GMM itu untuk menambahkan kondisi awal data dan meningkatkan efisiensi estimator. Yang terakhir itu ada uji robustness, itu spesifik berbeda. Kombinasinya itu proxy leverage untuk menguji konsistensi hasil dan alternatif pengukuran variabel independen, dan subsample analisisnya itu berdasarkan ukuran industri dan periode krisis financial, dan semua estimasi itu dijalankan menggunakan perangkat stata versi terbaru dengan kriteria signifikan 1%, 5%, dan 10% untuk menilai kekuatan bukti. Nah, selanjutnya itu akan membahas mengenai hasil profitabilitas, ROA dan current ratio negatif signifikan terhadap leverage, mendukung pecking order teori, statistik dan deskriptif korelasi, rata-rata total debt ratio di kisaran 28% dengan deviasi standar 15% menunjukkan variasi struktur modal yang luas. Korelasi sederhana mengungkap ROA berkorelasi minus 0,32 dengan leverage, sementara tangible asset ratio berkorelasi plus 0,45, mendukung pandangan trade-off dan pecking order secara paralel. Kemudian
hasil statistik panel untuk hipotesis pertama yaitu profitabilitas, di mana koefisien ROA sama dengan minus 0,18, di mana nilai P-nya itu di bawah 0,01 pada FM model consistent across GLS dan 2 SLS, memperkuat pecking order. Kemudian untuk selanjutnya itu hasil tangibility, likuiditas, dan pajak, di mana aset tangibility dan interest tax yield positif signifikan terhadap leverage, mendukung trade-off teori, di mana aset tangibility itu mendukung hipotesis ketiga dan interest tax yield mendukung hipotesis kelima, di mana koefisien positif signifikan yaitu 0,24 dan 0,12, di mana nilai P di bawah daripada 0,05 itu mendukung trade-off teori. Kemudian non-debt tax yield mendukung hipotesis keenam, di mana koefisien minus 0,09, di mana nilai P di bawah 0,1 mengkonfirmasi substitusi tax yield. Kemudian dari variabel likuiditas, di mana mendukung hipotesis ketujuh, di mana koefisien min 0,14 dengan nilai P di bawah 0,05 menegaskan peran dana internal. Kemudian selanjutnya yaitu hasil variabel makro, di mana inflasi dan suku bunga positif terhadap leverage GDP growth tidak signifikan dalam model statik, di mana kita lihat bahwa hasil dinamik panelnya untuk makroekonomi, inflasi itu nilai koefisiennya itu 0,08 dengan nilai P di bawah 0,05 dan suku bunga 0,06 dengan serta nilai P 0,1 positif, sementara GDP growth insignifikan pada statistik model. Kemudian hasil dinamik panelnya, di mana lag leverage koefisien antara 0,35 sampai 0,42, di mana nilai P di bawah 0,01 mengidentifikasikan persisten leverage dan perlu dikontrol dalam model. Kemudian profitabilitas serta tangibility. Kemudian dari segi firm age-nya mendukung hipotesis 11, yaitu term age negatif signifikan pada sistem GMM, di mana nilai koefisiennya min 0,03 dengan nilai P di bawah 0,5, dengan term age positif 0,023 serta nilai P 0,1 memvalidasi inverse U-shape relationship. Kemudian yang terakhir kita ada hasil volatilitas dan usia, di mana hasil volatilitas dan usia itu mendukung hipotesis ke-8 dan hipotesis ke-9, di mana volatilitas laba mendukung hipotesis ke-8 dan volatilitas arus kas mendukung hipotesis ke-9. Earning volatility positif signifikan di angka 0,07 dan nilai P-nya di bawah 0,05, sedangkan cash flow volatility negatif signifikan di minus 0,5 dan nilai P 0,1, menggambarkan dualisme respon manajerial terhadap risiko keuangan jangka pendek versus jangka panjang. Kemudian yang terakhir itu ialah hasil robustness, di mana hasil robustness itu dari industri hasil lebih kuat pada sektor manufaktur dibandingkan jasa, mungkin karena perbedaan sifat aset berwujud. Terakhir kita masuk kepada kesimpulan. Yang pertama adalah kesimpulan teori. Menurut Saif alias V, secara komprehensif menguji 11 hipotesis terkait determinan struktur modal di Malaysia, menyetarakan trade-off dan pecking order theories dalam satu kerangka empiris. Temuan kunci meliputi yang pertama adalah dukungan ganda, yaitu profitabilitas dan likuiditas konsisten dengan pecking order, sedangkan aset tangibility dan interest tax shield mendukung trade-off. Yang kedua ada variabel risiko, volatilitas laba dan arus kas memiliki pengaruh berlawanan, menunjukkan strategi pendanaan jangka panjang versus pendek. Yang ketiga ada non-linear edge effect, pola inverse U-shape antara umur perusahaan dan leverage memperkaya literatur struktur modal. Dan yang terakhir adalah konteks makro. Inflasi dan suku bunga mempengaruhi preferensi hutang, bagian penting bagi regulator dalam merancang kebijakan fiskal dan moneter. Selanjutnya adalah kesimpulan praktis. CFO di emerging markets dapat menyesuaikan struktur modal dengan menyelaraskan profitabilitas, aset berwujud, dan toleransi volatilitas arus kas, serta memantau kondisi makro. Sementara regulator direkomendasikan memperkuat kerangka kebangkrutan dan pasar obligasi untuk mendukung stabilitas keuangan korporasi. Dan yang terakhir adalah kesimpulan rekomendasi. Studi ini dibatasi pada data tahunan dan satu negara. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi data kuartalan, memasukkan variabel governance, dan memperluas ke pasar berkembang lain untuk generalisasi. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.